Oke, saya lanjutkan ke Bang Pipin. Bang Pipin, ada banyak kebijakan yang dianggap menabrak aturan. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa ada tanah negara yang diambil pengembang dalam jumlah besar. Mana kritikan misalnya dari teman-teman yang kontrak gitu. Ada juga tanah negara digunakan untuk mall juga diam. Gitu. Nah, sekarang ada tanah negara, ada fasilitas negara yang diberikan kepada PKL, masyarakat kecil begitu, supaya mereka bisa berpenghidupan, taraf hidupnya baik begitu. Jadi concernnya Pak Anies dan Pak Sandi adalah bagaimana masyarakat itu bisa naik taraf hidupnya. Jadi jangan sampai masyarakat itu seakan-akan merasa keadilannya terusik gitu. Jadi saya kira di contoh di PKL ini mungkin ada peraturan yang misalnya nanti akan disesuaikan gitu. Itu nanti secara step by step akan dilakukan. Oke, Bang Tigor ada tanggapan? Gini Mas Upin, apa bedanya nih? Saya mau nanya nih. Kalau Anda mengkritik gitu ya, ada tanah negara dikasih untuk mall, itu melanggar hukum, Anda kritik. Sekarang nih Ke PKL. jalan raya, menurut Anda itu dikasih ke PKL. Masyarakat kecil. Enggak, saya mau nanya, rakyat kecil. Anda jangan ngadu domba. Yes. Ya ini ngadu domba nih, Anda ketemu selalu nih antara rakyat kecil sama enggak kecil. Nah, menurut Anda melanggar hukum nggak tuh? Saya mau tanya nih, saya jawab. Melanggar aturan mungkin. Enggak, Tapi melanggar hukum nggak? Saya mau nanya, melanggar hukum nggak? Jadi yang harus dilihat. Enggak, saya pertanyaan saya, melanggar hukum nggak? Ada aturan yang ditabrak. Ada yang tabrak nggak? Saya mau tanya. Ya mungkin ada. Jangan mungkin, ada nggak? Anda jangan merah mukanya. Jadi mungkin ada. Jadi gini, yang ingin saya katakan adalah, Anda kalau ngomong, keberpihakan jangan dia domba masyarakat itu. Ya nggak benar. Ini kan sama. Apa bedanya Anda jangan yang sana Anda kritik? Kalau di sini juga sama. Itu maksud saya. Jangan adu domba. Bedanya adalah keberpihakan, Pak. Nggak ada. Masa tidak ada? Loh, bagaimana satu mall misalnya, bagaimana Anda memakai rakyat kecil atas nama keberpihakan untuk adu domba dengan sebelah sana? Kan sama-sama. Saya mau nanya, ditabrak nggak di aturan nih? Ketika PKL ditaruh di badan jalan. Saya mau tanya dulu. Konkret nih, pertanyaan saya kan gampang. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Ya itu sementara. Saya kira itu sementara. Apa yang dikatakan Mbak Yuka tadi, itu clear. Ya, apa bedanya nih? Oke Pak Bang Pipin, ini jadi mungkin ada banyak pertanyaan. Kenapa sih kok ketika kita tuh mengkritik selalu kita ini dibenturkan dengan rakyat kecil? Jadi kemudian akhirnya betul, karena persoalan negara ini, persoalan mendasar negara ini adalah masalah keberpihakan. Nah itu selesaikan. Ya. Selesaikan jadi secara ketika, benar. Tidak jadi makanya saya bilang itu sementara. Bang Tigor, kita kasih kesempatan Bang Pipin. Saya kira itu kan sementara. Saya kira kami juga mengkaji, makanya kita juga ada ahli. Jadi jangan tiba-tiba ini baru juga dilakukan, kemudian dikatakan itu melakukan pelanggaran. Saya kira yang harus dilihat harus dilihat pada periode 100 hari ini adalah bagaimana Pak Anies dan Bang Sani berusaha untuk berpihak kepada masyarakat kecil itu, dan saya kira itu terlihat ya, dan itu adalah kebahagiaan. Makanya dikatakan bahwa tagline-nya adalah maju kotanya kemudian bahagia Jakarta. Itu karena ekstrim sekali kesenjangan sosial di Jakarta ini. Kalau pemimpin itu tidak berpihak kepada masyarakat kecil, maka siapa lagi yang akan menjadi pelindung mereka? Oke, Bang Pipin, mohon maaf, saya harus koreksi karena ada juga angkot yang juga demo ketika ada penutupan jalan di Tanah Abang. Artinya orang angkot demo itu juga bagian dari Jakarta. Kios-kios di Tanah Abang yang ada di gedung juga sepi. Warga yang di sana merasa tidak diajak ngomong, tiba-tiba jalan di depan rumahnya ditutup. Artinya kan sebenarnya tidak semuanya happy kan? Betul. Dan setiap kebijakan itu pasti tidak menyenangkan semua orang, tidak memuaskan semua orang. Ya. Jadi saya kira pada tahap ini dikatakan Pak Anies dan Bang Sandi adalah bahwa ini adalah step pertama, jadi tahap pertama, jadi sementara, dan itu perlu dicatat. Dan saya kira ini sah-sah saja dalam pemerintahan itu sebagai pilot project, dilihat bagaimana responnya, kemudian nanti yang permainan ini seperti apa. Oke, saya ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya malam. Silakan. Saya dari malam. Bapak dari Ambon. Oh, dari Ambon. Oke. Pak siapa? Joni Pais. Oke, Pak Joni silakan. Ya. Ini saya
lihat sekarang ini malah lebih semrawut daripada saya sekolah dulu, Bu. Saya dulu alumni Jakarta, malah kita lebih enak daripada sekarang. Oke, dulu sempat tinggal di Harganya Jakarta. Iya. Oke, apa Pak yang mau dikritisi? Saya lihat pemimpin ini hanya berbuat saja, Pak. Nggak ada solusinya sebenarnya. Jadi saya mohon supaya kita ngomong apa adanya ke depan. Kalau bilang untuk masyarakat, ya masyarakat yang mana gitu. Oke. Kayak seperti yang sekarang berubah, kayaknya memberatkan masyarakat malahan. Kayak DP 0% itu kan seharusnya nggak perlu ada persyaratan gitu. Kalau mau bantu masyarakat, ya masyarakat 0-0 aja, nggak usah ada gajinya sekian gitu. Oke, baik, terima kasih Pak John P. Dia sudah kesini. bergabung bayar. bersama kami. Oke, silakan Pak Antoni, ada tanggapan. Saya setuju sama Bang Pinpin yang men-state bahwa kita suatu kebijakan nggak mungkin semua senang. Artinya ini 100 hari awal yang memang cukup brilian. Kalau soal kemacetan tadi, soal data yang kami kaji, 56% kemacetan berkurang. Ini data tidak pernah berbohong. Terus ketika pendapatan supir angkot menurun, kami juga mengajak bahwa supir angkot perlu transformasi. Kita juga ajak ke OKOC. Kemarin Bang Sandi juga men-state bahwa ajak ke OKOC. Hasilnya? Tapi hasilnya ya artinya, tapi ya OKO Trip mereka menyatakan pendapatan turun. Kita nanya datanya di mana, dia juga nggak bisa dijawab. Artinya di Jakarta ini kami lihat bahwa ada divided society mungkin antara yang kemarin dan yang sekarang. Artinya mungkin kemarin pilkada Orang yang masih belum bisa move on begitu. mungkin hanya sebagian kecil, tapi itu menurut saya itu sebuah noise, bukanlah voice. Kami inginkan ke depan voice seperti Bang Tigor ini, yang memang memberikan kajian yang membangun. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, sosial media juga diisi oleh voice yang membangun, bukan noise yang ini ibaratnya noise satu aja, tapi ibaratnya membahas ke seluruh elemen. Artinya kita inginkan data yang berbicara. Hari ini kemacetan Tanah Abang berkurang 56%. Kita tanyakan kepada supir angkot itu, mana pendapat turun, dia nggak bisa ngomong. Ini ibaratnya kan media ini seakan-akan kadang framing, kadang ibaratnya karena ini memang mungkin market yang untuk mengkontra ini, market untuk kontra ini lebih banyak. Jadi media seakan-akan membuat framing itu. Tapi ketika kita kaji dengan data, ketika kita lihat datanya ya tidak ada. Artinya pendapatan supir angkot tetap oke, tetap stabil. Pedagang UKM malah meningkat pendapatannya karena kita akomodir. Artinya ke depan ini pelan-pelan kita lihat. Kemarin juga ini saya setuju nih Bang Pimpin memang lagi kaji, ya memang benar. Ini ke depan kita akan akomodir untuk semua karena Tanah Abang itu bukan soal supir angkot aja, bukan soal pedagang kaki, kita harus akomodir semua. Oke, Anda menarik tadi mengatakan bahwa angkot sebenarnya pendapatannya tetap. Ya, stabil. Tapi kenapa mereka demo? Apakah menurut Anda ada yang ini. menggerakkan gitu Ya, biar kita mereka nggak demo? tahu, kita nggak tahu. Gerakan ini kan bisa datang dari mana aja. Hari ini juga teman-teman dari PDIP mengajukan interpelasi, artinya ya itu menurut kami bagus. Menurut kami sambut baik untuk itu, tapi kami tidak mau komen dulu karena yang kami lihat problematika itu sangat besar. Problematika di Jakarta itu semakin hari semakin kompleks, apalagi seperti yang tadi dikatakan abang-abang yang penelpon tadi itu, kita lihat ini sebagai trigger kita untuk bekerja untuk lebih baik lagi. Oke, saya ke Bu Yuke. Kalau Anda melihat sejauh ini ada banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin kontroversial, namun selalu disampaikan bahwa ini adalah keberpihakan untuk rakyat kecil. Bisa begitu nggak sih sebenarnya penyelesaiannya? Itu tadi saya bilang, jangan sampai menggunakan kata-kata keberpihakan ini dengan apa ya salah kaprah. Keberpihakan kayak sini, tapi ternyata di sini ada yang dirugikan. Walaupun tadi bilang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tapi intinya adalah apapun keputusan, kalau memang masih dikaji dan sebagainya, itu tolong jangan langsung apa ya kayak sporadis, terburu-buru, responsif hanya karena ingin berkesan keberpihakan kepada orang kecil gitu. Jadi kita sih berharap PD Perjuangan juga atau partai-partai lain, fraksi-fraksi lain juga pasti keberpihakan kepada masyarakat kecil. Pastinya bukan cuma Pak Anies Sandi aja yang berpihak gitu. Tapi jangan sampai menggunakan kata-kata keberpihakan itu dengan akhirnya menyalahi aturan, udah gitu merugikan yang lain. Jadi
kayak misalnya Tanah Abang dibilang masih sementara. Kalau memang bisa dipikirkan caranya yang lebih elok lagi, karena sementaranya itu kalau sudah nanti jadi diikuti semi permanen, nggak bisa ditinggal lagi, ada harapan ya, oh berarti nanti pendapatannya udah gede nih di sini nih sekarang nih, dia nggak mau pindah dan sebagainya, itu kan jadi menimbulkan masalah baru lagi gitu. Dan tadi Bang Tigor bilang juga misalnya kalau kata Bang Tony tadi angkot dan sebagainya tidak terganggu, lancar jalanan dan sebagainya, kita lihat aja kalau masih ada gejolak, nggak mungkin lah, sekarang ini masyarakat udah pinter kok. Dan kita berharap seperti tadi harapan kita semua, masyarakat itu bisa memberikan peran aktifnya sebagai bentuk pengawasannya juga kepada pemerintah. Jadi mau di sosial media maupun yang langsung mungkin bertatap muka dengan aparat, itu masalah sekarang saya rasa sih cukup kritis ya, kayak tadi kita contoh aja yang menelpon gitu kan, itu juga. Jadi kita harus positive thinking, apapun itu, mudah-mudahan sekarang keberpihakan masyarakat atau peran serta masyarakat, kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi ini benar-benar diharapkan sekali. Jadi mudah-mudahan kayak Bang Tony jangan hanya noise aja gitu ya. Kita tahan dulu, saudara, tetap bersama kami di Saling Silang. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana ke depan untuk bisa merangkul kubu yang berseberangan antara Anies dan Sandi sisa pilkada yang lalu.